Sahabat-sahabatku, hidup ini adalah perjalanan, penuh liku dan rintangan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, semuanya adalah bagian dari perjalanan ini. Hidup tidak selalu mudah, tetapi di setiap kesulitan, ada pelajaran yang berharga. Allah SWT telah merancang kehidupan ini dengan penuh hikmah, agar kita terus belajar dan bertumbuh. Ada kalanya kita merasa bahagia. Kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil, seperti senyuman orang yang kita cintai, keberhasilan kecil yang kita raih, atau momen kebersamaan dengan keluarga. Semua itu adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Di lain waktu, kita diuji dengan kesedihan. Kesedihan itu mungkin datang dari kehilangan, kegagalan, atau rasa kecewa. Namun, ingatlah bahwa kesedihan juga adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ia mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Semua itu adalah bagian dari kasih sayang Allah SWT. Allah ingin menguji hambanya. Seberapa kuat iman kita, seberapa besar kesabaran kita. Ujian-ujian ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Dia selalu ada untuk kita, mendengar doa-doa kita, dan memberikan kekuatan kepada kita. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Cobaan ini adalah bagian dari kehidupan, dan setiap orang akan mengalaminya dalam bentuk yang berbeda. Namun, Allah tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi setiap ujian. Dengan sabar, kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah, dan keyakinan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada kehidupan yang bebas dari ujian, tetapi setiap ujian membawa hikmah. Hikmah yang mungkin tidak kita sadari saat ini, tetapi akan terasa di kemudian hari. Namun, di balik setiap ujian, ada janji Allah. Janji bahwa setelah kesulitan, akan ada kemudahan. Janji bahwa setiap air mata yang kita teteskan akan diganti dengan kebahagiaan yang lebih besar. Janji akan pahala bagi mereka yang sabar dan ikhlas. Pahala yang tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Pahala yang menjadi bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Ingatlah, setiap ujian adalah peluang. Peluang untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Peluang untuk merasakan kehadirannya dalam setiap langkah kita. Peluang untuk meraih cintanya yang tak terbatas. Peluang untuk menguatkan iman dan kesabaran. Dengan iman yang kuat, kita mampu menghadapi segala tantangan. Dengan kesabaran, kita mampu melewati setiap rintangan dengan hati yang tenang. Hadapi semua dengan lapang dada. Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, memberikan kekuatan dan petunjuknya. Insya Allah, kita akan keluar sebagai pemenang. Pemenang yang tidak hanya meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Amin. Sahabat-sahabatku, menghadapi ujian hidup tidak boleh pasrah. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan setiap tantangan adalah peluang untuk kita menjadi lebih baik. Jangan pernah menyerah, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Kita harus berusaha dan berdoa. Usaha adalah bentuk nyata dari kesungguhan kita, dan doa adalah bukti ketergantungan kita kepada Allah. Ikhtiar adalah kewajiban setiap muslim. Dengan ikhtiar, kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan berusaha memperbaiki diri. Setelah berusaha, serahkan semuanya kepada Allah. Itulah hakikat tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah, tetapi percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Ingatlah, usaha tanpa doa adalah sombong. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri tanpa memohon pertolongan dari Allah. Doa tanpa usaha adalah bohong. Doa harus diiringi dengan tindakan nyata, karena Allah mencintai hambanya yang berusaha. Gabungkan keduanya dalam setiap langkah kehidupan. Dengan begitu, kita akan menemukan keseimbangan dan keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabatku, kita hidup di Indonesia, sebuah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita dikelilingi oleh kekayaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa kita.
Negeri yang indah dengan beragam suku, budaya, dan agama. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang harmoni dan toleransi, di mana perbedaan menjadi kekuatan yang menyatukan kita sebagai bangsa. Pancasila adalah dasar negara kita. Ia bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga pedoman yang mengarahkan kita untuk hidup dalam semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Ia adalah panduan hidup bermasyarakat. Dengan Pancasila, kita belajar untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman yang ada. Nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran Islam. Keduanya mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian, saling membantu, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Keduanya mengajarkan kita untuk berbuat adil, beradab, dan saling menghormati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat gotong royong, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh kasih, dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Sahabat-sahabatku, lihatlah sekitar kita. Di masjid-masjid, umat Islam beribadah dengan tenang. Di gereja-gereja, umat Kristiani melantunkan puji-pujian. Di pura-pura, umat Hindu khusyuk berdoa. Inilah bukti nyata harmoni Islam dan Pancasila. Kita hidup rukun dan damai, saling menghormati dan menghargai. Sahabat-sahabatku, hidup ini hanya sementara. Akhiratlah tujuan kita yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kepada Allah. Mari kita tingkatkan amal ibadah. Mari kita jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Saling tolong-menolong, saling memaafkan. Semoga Allah SWT membimbing kita semua, memudahkan jalan kita menuju kebahagiaan hakiki. Amin.